Wahai rekan pendidik, coba kita renungkan bersama. Apa yang sudah kita lakukan untuk anak didik kita? Pendidikan terbaik apa yang sudah diberikan kepada anak didik kita? Apakah mereka sudah merasa nyaman dan bahagia kita mengajar di kelasnya? Atau apa kita masih melakukan hal seperti ini pada anak didik kita? Marah, jengkel, atau menghukum mereka? Hal ini tidak perlu lagi kita lakukan karena ini tidak sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman, CGP Angkatan 5 Kabupaten Nrekang. Sebelum saya mempelajari modul ini, ada beberapa hal yang saya lakukan di kelas ketika sedang mengajar. Pertama, pembelajaran yang saya lakukan lebih ke teacher center atau pembelajaran berpusat kepada guru, di mana saya lebih mendominasi mengajar anak-anak di dalam kelas dibandingkan anak-anak berpartisipatif dalam pembelajaran di kelas. Kedua, menegur anak-anak kalau tidak memperhatikan penjelasan, bahkan kadang-kadang saya memberikan hukuman ketika mereka bermain-main di dalam kelas. Tiga, memberikan tugas yang banyak ke siswa dan menuntut cepat selesai tanpa mempertimbangkan kemampuan masing-masing siswa. Keempat, mengajar dengan menyamaratakan semua kemampuan anak tanpa memahami bakat dan minat anak tersebut. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Sebagaimana tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan sejatinya menuntun kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka pendidikan itu harus berfokus pada peserta didik. Pendidikan harus menuntun anak sesuai dengan kontraknya, baik itu kontrak alam maupun kontrak zaman. Yang ketiga, pendidikan harus menerapkan trilogi pendidikan, yaitu ingasos tuludo, di depan guru harus menjadi teladan, ima dia mengungkaso, di tengah membangun motivasi, dan tuturi handayani. Di belakang dia selalu memberikan dorongan kepada peserta didiknya untuk mencapai kualitas dan kesuksesan hidup. Terus, pemikiran dan perilaku apa yang berubah? Yang pertama, adanya perubahan mindset atau pola pikir saya tentang pendidikan yang menghamba pada murid. Selanjutnya, komitmen untuk melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan untuk peserta didik. Dan selanjutnya, mengarahkan peserta didik untuk menguasai kompetensi abad 21 dan meningkatkan budi pekerti dan akhlak mereka dalam kehidupan seharian mereka. Sehingga saya mampu melahirkan profil pelajar Pancasila di dalam hati dan jiwa peserta didik. Terus, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya harus menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kedua, saya akan mengenali bakat dan minat anak-anak dan mengembangkan bakat dan minat mereka supaya lebih profesional. Selanjutnya, saya tidak akan memaksakan kehendak saya kepada anak-anak, tetapi berusaha menjadi amun yang baik kepada mereka. Selanjutnya, menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan buat peserta didik. Saya akan mengedepankan mendidik anak-anak tentang karakter dan akhlak yang baik sebagai fondasi yang kuat buat mereka di tengah masyarakatnya. Selanjutnya, no teacher centers but student centers. Artinya, bukan lagi guru yang mendominasi pembelajaran di dalam kelas, tetapi pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Yang paling penting juga adalah memasukkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga anak-anak tidak melupakan jati dirinya sebagai anak bangsa. Merdeka Belajar melahirkan profil pelajar Pancasila. Pendidikan maju, Indonesia maju.